Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala barakatillah, wa ma taufiqi illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita semua senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimudahkan dalam setiap urusan, senantiasa diberikan berkah terhadap rezeki yang kita konsumsi setiap hari. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh beliau sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan hati yang bersih merupakan sumber daripada akhlak yang baik. Sebagaimana kita ketahui, di zaman yang luar biasa sudah sangat maju ini, informasi sudah mudah kita dapatkan, bisa melalui media sosial dengan berbagai macam yang kita gunakan setiap harinya, atau di televisi sekalipun. Berita-berita berkaitan dengan moralitas, dengan akhlak dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bahkan dalam kehidupan seluruh manusia di dunia pun kita mudah mendapatkannya. Maka di dalam informasi-informasi tersebut selalu kita dapatkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan sosial, perilaku-perilaku yang tidak pantas untuk disaksikan, tidak pantas untuk dicontoh. Bahkan na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, misalnya ada yang tega menyakiti saudaranya sendiri, bahkan sampai menghilangkan nyawa keluarganya. Lebih dari itu, banyak pejabat-pejabat yang berani untuk merampas hak-hak rakyatnya. Kita kenal dengan korupsi misalnya. Maka jika kita melihat hal itu, ada satu hal yang barangkali sudah mulai menyusut di antara kita. Ilmu bukan. Yang korupsi itu orang pintar, bahkan lebih pintar dari kita, sehingga mampu menyembunyikan bukti dan lain sebagainya.
Apakah teknologi? Tidak juga. Sedemikian maju teknologi kita. Tidak kurang sama sekali. Maka bila kita merujuk ke dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami balhum adal. Wa ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad, yang artinya firman Allah, sungguh kami penuhi neraka jahanam itu dari golongan bangsa jin dan manusia. Bangsa jin dan manusia yang seperti apa yang kelak di akhirat akan memenuhi neraka jahanam ini? Maka klasifikasinya, yang pertama, qulubun la yafqahun. Hatinya tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Hatinya tidak digunakan sebagai pendorong diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dalam hal ini, hati yang bersih itu sangat penting. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis daripada Nu'man bin Bashir, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Fa in saluhat saluha sairu amali. Wa in fasadat fasada sairu amali. Ala wahiyal qalbu." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat, di dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging, terdapat suatu zat, suatu benda, atau bahkan disebut sebagai media, yang mana dengan media ini ketika baik, seluruh amalnya akan baik. Maka sebaliknya, jika hal ini buruk, rusak amal perbuatan yang keluar dari tangannya, kaki yang dibuat untuk melangkahnya, lisan yang digunakan untuk mengucapkan, untuk berbicara, mata yang dipakai untuk melihat, telinga yang dipakai untuk mendengar, bahkan otak yang dipakai untuk berpikir, ini akan buruk seiring dengan buruknya hal yang ada di dalam diri manusia tersebut.
Ala wahiyal qalbu. Hal inilah disebut dengan qalbu. Ketika kita berbicara tentang hati, tidak sama sebagaimana hati di dalam bidang medis. Manusia punya organ yang namanya hati, betul. Itu fungsinya untuk menyaring racun. Ayam pun punya. Ketika kita memakan daging ayam, maka di sana ada hati ayam. Sapi punya hati. Apakah ketika misalkan di hari Lebaran, ibu kita memasak, disebutlah masakan tersebut dengan sambal goreng. Apakah disebut sambal goreng hati atau sambal goreng kolbu? Tentu tidak ada yang mampu, tidak ada yang berani menyebut dengan sambal goreng kolbu. Karena jelas hati yang berupa organ dalam manusia dengan kolbu yang menjadi sumber daripada akhlak, yang menjadi sumber daripada perilaku manusia, apakah baik ataukah buruk, bukan kolbu yang itu. Kita lihat ayat yang tadi di dalam surah Al-A'raf. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang mana ketika manusia kemudian sampai divonis besok di hari kiamat sebagai penghuni neraka jahanam, sebabnya adalah hati yang tidak digunakan untuk berpikir. Di akhir ayatnya disebutkan dengan ulaika humul ghafilun. Ghafilun itu artinya orang-orang yang lupa. Kemudian ketika kita berbicara tentang akhlak, apa itu akhlak? Disebutkanlah oleh seorang ulama yang karyanya sangat fenomenal, terkenal sampai sekarang di seluruh dunia. Kitab Al-Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menyebutkan yang disebut dengan akhlak itu ibaratun an hayatin nafsi rasikhatun anha tasdurul a'mal bisuhulatin wa yusrin bi ghairi hajatin ala fikratin wa ru'yatin. Akhlak menurut Imam Ghazali merupakan keadaan jiwa, keadaan diri seseorang yang mana keadaan ini menjadi poros, menjadi sumber daripada setiap amal, setiap perbuatan. Kemudian keadaan hatinya inilah akan menjadi perbuatan bisuhulatin wa yusrin bi ghairi hajatin, yang keluar secara tiba-tiba tanpa memerlukan pemikiran bahkan. Artinya apa? Ketika ada orang yang berperilaku tidak baik, itu sumbernya daripada hatinya dia, yang kemudian keluar secara spontan tanpa dia pertimbangkan, tanpa difikirkan bahkan. Itulah akhlak. Artinya apa? Perilaku seseorang baik atau buruknya dia bergantung kepada
sesuatu yang ada di dalam dirinya, yaitu hati. Kalau kata A'agim, hati itu ibaratkan air yang ada di dalam ceret atau teko. Ketika kita tuangkan teko tersebut, kalau isinya air kopi, maka akan keluar air kopi. Kalau isinya air susu, akan keluar air susu. Begitu juga kalau teko itu kita isi dengan air comberan, maka ketika dituangkan akan keluar air comberan. Kemudian tentang bagaimana hati kita ini bisa menjadi bersih sehingga apapun yang kita perbuat, tangan ketika mengerjakan sesuatu, kaki ketika melangkah menuju ke suatu tempat, ke suatu pekerjaan, mulut, lisan ketika hendak berucap, bahkan mata, telinga, dan pikiran kita. Agar menjadi baik, maka kita perlu memastikan setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kapanpun kita berada, hati kita ini agar selalu bersih. Agar hati kita ini dapat mendorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Bahkan seorang ulama yang dikenal dengan waliullah, rajanya para wali, ahli ilmu, ahli fikih, ahli tafsir, ahli tasawuf. Beliau dikenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menyebutkan yang dimaksud dengan qalbu adalah akal, yang merupakan dimensi gaib, dimensi batin di dalam setiap diri manusia. Kemudian akal itu pun dapat dikenal dengan sebutan nafsu atau qalbu, itu dapat dikenal dengan sebutan nafsu yang berarti jiwa. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi bahwasannya yang dimaksud dengan nafsu bukan seperti kita sebut sehari-hari. Yang ketika disebut dengan nafsu itu seakan-akan konotasinya marah. Memang tidak salah, tapi tidak sampai di situ. Nafsu itu ada levelnya. Mulai dari yang paling dasar, disebutlah dengan nafsu ammarah bisu. Maka daripada nafsu ammarah bisu inilah munculnya perbuatan-perbuatan yang jelek. Penyakit-penyakit hati yang menyebabkan perilaku manusia menjadi buruk. Misalnya sumber daripada penyakit hati di antaranya adalah al-bukhlu, kikir atau pelit. Kemudian
toma, tamak atau serakah. Kemudian sombong, marah, dan syahwat hayawaniyah, syahwat kehewanan, sebagaimana yang dimiliki oleh kucing, anjing, kambing misalnya. Bahkan dalam ayat yang tadi dibacakan dalam surah Al-A'raf, manusia yang kelak akan memenuhi neraka jahanam itu yang tidak menggunakan akalnya, kolbunya untuk berpikir, disebut sebagai ulaika kal an'ami balhum adol, seperti hewan ternak bahkan lebih sesat. Misalnya kambing punya nafsu makan, maka kita pun sama. Hanya saja terkadang manusia terhinggapi oleh sifat tamak, artinya untuk makan saja sampai korupsi, sampai mencuri, sampai merampok dan lain sebagainya. Maka daripada kesimpulan ceramah kali ini, mari kita pastikan hati kita ini agar selalu bersih. Sebagaimana keimanan kita pun terkadang naik, terkadang turun. Naiknya keimanan dengan ketaatan, turunnya keimanan dengan maksiat. Resep daripada baginda Nabi Muhammad SAW agar iman kita terus terjaga, terus naik turunnya sedikit, atau hati kita selalu bersih. Jaddidu imanakum bikathrati qawli la ilaha illallah. Jaga hati kita dengan senantiasa berzikir, dan zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasul yang lain, afdalu qawlu ana wa qawluhun nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik apa yang saya ucapkan dan apa yang diucapkan nabi-nabi sebelum saya adalah kalimat la ilaha illallah. Yang mana di dalam hadis yang lain sampai dengan kalimat la ilaha illallah ini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang perkataan terakhirnya besok ketika sakaratul maut menjelang ajalnya adalah dengan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Maka jangan sampai menunggu untuk dibacakan la ilaha illallah besok ketika kita akan meninggal. Mulai dari sekarang kita perbanyak zikrullah, berzikir agar hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir, dengan mengingat Allah, dapat menjadikan hati kita menjadi tenang, atau menjadikan orang yang berzikir itu memiliki hati atau nafsu yang mutmainnah. Bahkan di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang mempunyai hati yang mutmainnah itu dengan kalimat ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki hati yang mutmainnah, kembali kepadaku, kata Allah, menjadi golongan hamba-hambaku
yang akan mengisi surga-surgaku. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat agar senantiasa menjadi motivasi kita untuk selalu berbuat baik. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.